Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nabila Kintara dengan NPM 205060045, Septi Amelia Habibah dengan NPM 205060050, Raihan Lestari dengan NPM 2050051, dan Alwan Alfitrian dengan NPM 205060067. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan mengenai model pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web atau web-based education atau sering disebut juga dengan e-learning, electronic learning, dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Lalu yang selanjutnya merupakan karakteristik dari e-learning. Yang pertama yaitu interaktivitas, merupakan ketersediaannya jalur komunikasi yang lebih banyak, baik secara langsung seperti chatting ataupun secara tidak langsung seperti forum. Yang kedua, kemandirian, merupakan fleksibilitas dalam aspek penyimpanan waktu, tempat, pengajar, dan bahan ajar. Yang ketiga yaitu aksesibilitas, sumber-sumber belajar menjadi lebih mudah diakses melalui pendistributoran di jaringan internet dengan akses yang lebih luas daripada pendistributoran sumber belajar pada pembelajaran konvensional. Dan yang keempat, pengayaan, kegiatan pembelajaran, presensi materi kuliah dan materi pengayaan, serta memungkinkannya penggunaan perangkat teknologi informasi seperti video streaming, simulasi, dan animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Alfitrian dengan NPM 205060067. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis web. Seperti yang kita ketahui dan sudah rekan saya jelaskan, bahwasanya pembelajaran berbasis web ini merupakan pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik atau website ya, atau internet. Nah, di sini menurut Denny Darmawan dalam Batubara tahun 2018 halaman 2 terdapat 3 fungsi pemanfaatan media elektronik atau web dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama suplemen atau tambahan. Jadi fungsi dari pembelajaran berbasis web ini menjadikan e-learning sebagai sumber belajar tambahan yang dapat memperkaya khasanah pengetahuan seorang pelajar. Dalam hal ini, pengajar tidak perlu mewajibkan pelajar untuk mengakses materi-materi yang terdapat pada website e-learning. Meskipun dengan mengaksesnya, pelajar dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari di kelas. Dan yang kedua ada yang disebut dengan komplement atau pelengkap, yaitu fungsi dari pembelajaran berbasis web ini tuh mengharuskan situs web e-learning memiliki konten yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan pembelajaran, agar konten tersebut dapat dijadikan sebagai materi penguatan, remedial, media latihan, atau alat bantu dalam memberikan penugasan secara online bagi pelajar yang mengikuti pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga ada substitusi, yaitu atau pengganti ya, yang dimana fungsi dari pembelajaran berbasis web itu mengharuskan situs web e-learning memiliki konten pembelajaran yang mengacu pada kurikulum, lengkap dengan metode yang berintegrasi dalam materi dan berbagai fitur pengelolaan kegiatan pembelajaran, sehingga sistem pembelajaran berbasis web tersebut dapat digunakan untuk menggantikan sebagian dari pembelajaran tatap muka. Model pembelajaran ini biasanya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pelajar dalam mengelola kegiatan belajarnya sesuai dengan waktu yang dimilikinya. Jadi relatif ya. Dalam hal ini, pembelajaran berbasis web berfungsi untuk mengatasi kelemahan sistem pembelajaran tatap muka dalam hal ruang dan waktu, pelaksanaan, dan penyediaan sumber belajar yang beragam. Jadi maksudnya kekurangan atau kelemahan dalam sistem pembelajaran dalam tatap muka itu yang dibatasi dengan ruang, yang dimana dibatasi dengan ruang itu dimaksudkan bahwa kita belajar hanya dalam kelas saja, hanya di saat
jam pelajaran di dalam ruangan saja gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat pembelajaran yang berbasis web itu bisa di mana saja, entah itu mau di perjalanan atau mungkin sedang menongkrong dengan teman gitu, sedang apa, nah itu bisa diakses gitu, dan waktunya juga gitu itu tidak terbatas. Mau kapanpun itu kita senggang, saat kita istirahat atau apapun itu tidak memiliki batasan, tidak dibatas selama 45 menit ataupun dengan waktu yang memang ditentukan, seperti halnya saat kita melakukan pembelajaran tatap muka di ruang kelas seperti itu. Nah, dan model pembelajaran ini biasanya dikenal dengan istilah blended learning atau hybrid learning. Jadi maksudnya percampuran antara pembelajaran secara tatap muka dengan tatap maya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat pembelajaran berbasis web. Secara khusus, Denny Darmawan mengungkapkan beberapa manfaat pembelajaran berbasis web bagi peserta didik, pendidik, dan budaya belajar, yaitu sebagai berikut. Manfaat pembelajaran berbasis web secara khusus, yaitu yang pertama untuk peserta didik. 1. Menyediakan materi pembelajaran yang terprogram kepada peserta didik untuk belajar di luar kelas. Jadi tidak hanya melulu di dalam ruangan kelas saja gitu ya. Di saat mereka di luar kelas pun peserta didik mampu untuk mengakses materi-materi sesuai dengan pembelajaran yang sedang dijalankan. Yang kedua, menumbuhkan percaya diri pada peserta didik dalam berkomunikasi secara santun dan beretika saat berkomunikasi dengan orang yang tidak tampak fisiknya. Dan yang ketiga, menyediakan kesempatan belajar kepada peserta didik yang trauma dengan sekolah, dirawat di rumah sakit, putus sekolah tetapi berminat melanjutkan pendidikan, dan peserta didik yang berada di berbagai daerah atau bahkan yang berada di luar negeri. Yang keempat, untuk peserta didik yaitu memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik yang berada jauh dari lembaga pendidikan, memiliki kesibukan atau tidak tertampung di sekolah konvensional. Yang kedua, untuk pendidik, yaitu memudahkan pendidik dalam melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung jawabnya, menjadi tanggung jawab seorang pendidik. Yang kedua, membantu pendidik dalam mengontrol kegiatan belajar peserta didik, seperti kapan peserta didiknya belajar, topik apa yang dipelajari, berapa lama suatu topik dipelajari, serta berapa kali topik tertentu dipelajari ulang. Nah, seperti yang kita ketahui dan seperti yang sering kita laksanakan ya, seperti pada e-learning, bahwasanya seorang pengajar atau seorang pendidik, seperti halnya yang sudah kita ketahui bahwasanya pada e-learning itu pendidik, mau itu guru ataupun dosen, bahwa itu dapat mengontrol penuh gitu ya kegiatan belajar peserta didik. Dari kapan dia membuka situs e-learning tersebut itu dapat terlihat, dan topik apa yang dia pelajari gitu. Terus berapa lama juga ya, kita tahu lah gitu bagaimana cara kerja dari e-learning tersebut. Dan yang ketiga, membantu pendidik dalam mengecek kegiatan peserta didik dalam mengerjakan soal-soal latihan setelah mempelajari topik tertentu. Jadi mempermudah pendidik dalam mengecek kegiatan peserta didik gitu saat mengerjakan soal, dan meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan saat mengerjakan soal. Yang keempat, membantu pendidik dalam memeriksa jawaban peserta didik dan memberitahukan hasilnya kepada peserta didik. Yang ketiga, yaitu budaya belajar, yang dimana memungkinkan seorang maju unggul atas prakarsa sendiri untuk tujuan sendiri dengan cara berkomunikasi dengan berbagai pihak menggunakan media internet. Yang kedua, menumbuhkan sikap demokratis karena belajar melalui web e-learning tidak memandang berbagai simbol status yang melekat pada diri seseorang. Dan yang ketiga, menumbuhkan kebiasaan belajar mandiri bagi peserta didik melalui fasilitas konten belajar yang lengkap dan fitur komunikasi melalui forum dan chat. Saya Raya Lestari
Lestari dengan NPM 205060051 akan menjelaskan mengenai pengembangan model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Pendapat Haughey atau Rusman tahun 2007 tentang pengembangan e-learning adalah ada 3 kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, yaitu web course. Web course adalah penggunaan untuk keperluan pendidikan, yang mana mahasiswa dan dosen sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. 2 web-centric course adalah penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka. Sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian lagi melalui tatap muka. Fungsinya saling melengkapi. 3. Web-enhanced course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi internet adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, sesama mahasiswa, anggota kelompok, atau mahasiswa dengan narasumber lain. Kelebihan pembelajaran berbasis web atau e-learning. 1. Tersedianya fasilitas e-moderating di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja kegiatan berkomunikasi itu dilakukan dengan tanpa dibatasi oleh jarak petunjuk, tempat, dan waktu. 2. Guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet, sehingga keduanya bisa saling menilai sampai beberapa jauh bahan ajar dipelajari. 3. Siswa dapat belajar atau mereview bahan perkuliahan setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. 4. Bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. 5. Berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif dan lebih mandiri. 6. Relatif lebih efisien, misalnya lagi mereka yang tinggi jauh dari sekolah atau perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada kekurangan dari e-learning. Menurut Bullen tahun 2001 dan BIM tahun 1997, ada beberapa kekurangan dari e-learning, yang diantaranya yang pertama, kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya nilai dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek psikomotorik atau aspek sosial dan sebaliknya, mendorong tumbuhnya aspek komersial. Dan yang ketiga, proses pembelajarannya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang berbasis pada ICT. Yang kelima, siswa tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi, cenderung gagal. Yang keenam, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet atau jaringan. Yang ketujuh, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan mengoperasikan internet. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu kurangnya personal dalam hal penguasaan pemrograman komputer. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan apabila ada yang ingin bertanya, boleh bertanya langsung dan juga bisa di forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.